Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Maskana, NIM 1952111087, nomor urut 19. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama, yaitu adalah penilaian persediaan. Dapat kita lihat dari data biaya produk PT Murni. Penilaian persediaan, perhitungan biaya per unit persediaan untuk kedua metode PBV dan PBP, yaitu adalah kita dapat masukkan angka dari data di atas. Kita masukkan angka sebesar 50. Lalu BTKL-nya adalah sebesar 100 rupiah dan BOP variabelnya sebesar 50 rupiah dan hasil biaya per unitnya adalah sebesar 200 rupiah. Yang kedua, metode PBB-nya, BBB-nya sebesar 50 rupiah. Lalu BTKL-nya sebesar 100 rupiah, BOP variabelnya sebesar 50 rupiah dan BOP tetapnya sebesar 25 rupiah. Jumlahnya adalah 225 rupiah. Tidak ada persediaan awal PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhir adalah jumlah unit produksinya, yaitu sebesar 10.000 unit. Jumlah unit terjualnya sebesar 8.000 unit. Jumlah persediaan akhirnya menjadi 2.000 unit. Metode PBV-nya, biaya persediaan akhirnya sebesar 400.000 rupiah. Metode PBB-nya, biaya persediaan akhir sebesar 450 rupiah. Lalu kita masuk ke laporan laba rugi, metode penentuan biaya variabel. Penjualannya sebesar 2.400.000. Lalu biaya variabel, HPP variabelnya sebesar 1.600.000. Jadi margin kontribusi totalnya adalah sebesar 800.000 rupiah. Lalu kita ke biaya total. BOP tetapnya sebesar 25 rupiah. Lalu biaya pemasaran administrasi tetapnya sebesar 100.000 rupiah. Jadi laba operasinya adalah sebesar 699.975 rupiah. Laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh. Metode penuhnya adalah penjualannya sebesar 2.400.000 rupiah. Terus berdasarkan rumus kita isi penjualan, yaitu adalah harga penjualan dengan mengalihkan 225 dikali dengan 8.000 unit, maka hasilnya adalah sebesar 1.800.000 rupiah. Terus laba kotornya kita mendapat, setelah dijumlah kita mendapat 600.000 rupiah.
Lalu biaya pemasaran. Administrasi tetapnya adalah sebesar Rp100.000. Lalu hasilnya setelah kita jumlah laba operasinya adalah sebesar Rp500.000. Maka selisih yaitu sebesar 25. Selisihnya adalah sebesar 20. Selisihnya dari data di atas, selisihnya yaitu 99.975 dengan Rp25. Tugas yang kedua yaitu adalah hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Dapat kita lihat data pada PT Doremi yaitu sebagai berikut. Langsung saja kita ke laporan laba rugi metode PBV-nya, yaitu setelah saya menjumlahkan, saya akan masukkan penjualan dari 2018 sebesar Rp1.500.000, 1.500.000. Lalu 2019 sebesar 1 juta, dan 2020 sebesar Rp2 juta. Biaya variabel total berdasarkan dari rumus, maka harga pokok penjualan variabel yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp900.000, pada tahun 2019 sebesar Rp600.000, pada tahun 2020 sebesar Rp1.200.000. Lalu biaya administrasi dan umum variabel pada tahun 2018 sebesar Rp337.500, pada tahun 2019 sebesar Rp25.000, pada tahun 2020 sebesar Rp50.000. Maka margin kontribusi totalnya adalah sebesar Rp562.500 dan juga Rp375.000 dan
pada tahun 2020 sebesar Rp750.000. Biaya tetap total berdasarkan dari rumus dapat kita masukkan BOP tetap pada tahun 2018 sebesar Rp150.000, pada tahun 2019 sebesar Rp150.000, pada tahun 2020 sebesar Rp150.000. Di sini kita memasukkan yaitu biaya pemasaran, administrasi, dan biaya umum tetap. Tahun 2018 kita mendapatkan nominal yaitu sebesar Rp50.000. Pada tahun 2019 sebesar Rp50.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp50.000. Maka laba operasi yaitu sebesar pada tahun 2018 sebesar Rp500.000. Pada tahun 2019 sebesar Rp175.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp550.000. Penentuan harga variabelnya. Keterangan kita dari rumus kita dapat mengisi persediaan awal pada tahun 2018 persediaan awalnya itu tidak ada, 2019 juga tidak ada, langsung 2020 sebesar Rp300.000. Lalu harga pokok produksi variabel pada tahun 2018 sebesar Rp900.000. Pada tahun 2019 sebesar Rp900.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp900.000. Maka barang tersedia untuk dijual pada tahun 2018 sebesar Rp900.000. Pada tahun 2019 sebesar Rp900.000. Dan pada tahun 2020 sebesar Rp1.200.000. Lalu persediaan akhir pada tahun 2018 sebesar tidak ada, 2019 sebesar Rp300.000. Lalu HPP variabelnya pada tahun 2018 sebesar Rp900.000.
pada tahun 2019 sebesar Rp600.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp1.200.000. Lalu pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Laba operasi. Metode pembebanan penuh pada tahun 2018 sebesar Rp362.000, pada tahun 2019 sebesar Rp225.000, pada tahun 2020 sebesar Rp500.000. Lalu kita masuk ke pendekatan ringkas perbedaan laba rugi kedua metode tersebut. Langsung saja kita dari rumus laba operasi, yaitu metode pembebanan penuhnya adalah 362.500 pada tahun 2019 besar Rp225.000, pada tahun 2020 sebesar Rp500.000. Lalu metode pembebanan biaya variabel pada tahun 2018 sebesar Rp362.500, pada tahun 2019 sebesar Rp175.000, pada tahun 2020 sebesar Rp550.000. Penjelasannya yaitu pada unit produksi sebesar Rp150.000, pada tahun 2019 sebesar Rp150.000, pada tahun 2020 sebesar Rp150.000. Unit penjualan sebesar Rp150.000, pada tahun 2019 sebesar Rp100.000, pada tahun 2020 sebesar Rp200.000. Maka perubahan dalam persediaan yaitu di sini 0, terus di sini dapat kita masukkan 50.000 rupiah, lalu 2000 kita masukkan selisihnya yaitu Rp50.000. Lalu tarif BOP tetapnya sebesar Rp1, sebesar Rp1.
dan sebesar Rp1. Perbedaan yang dijelaskannya yaitu sebesar 0 pada tahun 2019 sebesar Rp50.000, pada tahun 2020 sebesar Rp50.000. Lalu kita masuk ke laporan laba rugi. Dari data keterangan di atas, harga dari rumus kita dapat masukkan penjualan pada tahun 2012 sebesar Rp1.500.000, pada tahun 2019 sebesar 1 juta, pada tahun 2020 sebesar 2 juta rupiah. Harga pokok penjualan pada tahun 2018 sebesar Rp1.050.000, pada tahun 2020 sebesar Rp700.000, pada tahun 2020 sebesar Rp1.400.000. Laba kotor totalnya yaitu Rp450.000. 2019 sebesar Rp300.000 dan 2020 sebesar Rp600.000. Biaya pemasaran administrasi umum sebesar Rp87.500 pada tahun 2019 sebesar Rp75.000, pada tahun 2020 sebesar Rp100.000. Maka laba operasi jumlahnya yaitu Rp362.500 pada tahun 2019 sebesar Rp225.000, pada tahun 2020 sebesar Rp500.000. Penentuan harga pokok penjualan. Persediaan awal pada tahun 2020 sebesar Rp350.000. Biaya produksi dikali biaya unitnya yaitu Rp1.050.000. Pada tahun 2019 Rp1.050.000. Pada tahun 2020 Rp1.050.000. Dari rumus kita masukkan harga tersedia dijual. Yaitu sebesar harga tersedia dijual yaitu Rp1.050.000,
Rp1.050.000 dan 2020 juga Rp1.050.000. Jadi harga pokok penjualannya yaitu Rp1.400.000. Masuk tugas yang ketiga, yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Dari data operasi PT Mayura, laporan laba rugi dengan metode PBV, kita mencari rumusnya, yaitu pada penjualan 2019 penjualan sebesar Rp125.000. Pada 2020 sebesar Rp250.000. Biaya variabel total. Dari perhitungan rumus biaya variabel total biaya variabel totalnya pada tahun 2020 adalah Rp250.000. Lalu biaya total yaitu harga pokok penjualan pada tahun 2019 sebesar Rp50.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp100.000. Lalu margin totalnya 2019 sebesar Rp75.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp150.000. Biaya tetap totalnya BOP tetap pada tahun 2019 sebesar Rp100.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp100.000. Maka laba rugi operasi didapatkan Rp25.000 dan Rp50.000. Biaya per unit PBV-nya masing-masing itu adalah 10. Lalu pada tahun 2000 PBB-nya pada 2019 sebesar 20. Pada tahun 2020 sebesar 30. 30 ini berasal dari rumusnya, yaitu biaya manufaktur atau unit ditambah BOP tetap dibagi unit produksi. Laporan laba rugi, keterangannya penjualan pada tahun 2019 sebesar Rp125.000.
pada tahun 2020 sebesar Rp250.000. Harga pokok penjualan sebesar Rp200.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp150.000. Jadi laba rugi pada tahun 2020 sebesar Rp75.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp100.000. Penentuan harga pokok penjualan. Persediaan awal pada tahun 2019 sebesar Rp100.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp100.000. Harga pokok produksi biaya per unit penjualannya yaitu Rp200.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp150.000. Lalu barang tersedia dijual yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp300.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp250.000. Persediaan akhir pada tahun 2019 sebesar Rp100.000. Pada tahun 2020 sebesar Rp100.000. Jadi harga pokok penjualannya pada tahun 2019 berasal Rp200.000 dan 2020 sebesar Rp150.000. Jika Anda seorang manajer pendekatan laba, apakah yang Anda pilih? Jawaban saya adalah menggunakan metode PBP. Karena perbandingan yang diuntungkan lebih dari metode PBP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.